Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Mumtaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Mumtaz kan ya, benar ya? Belum ganti ya. Yang pada kesempatan sore kali ini tak lupa saya memulai kajian dengan berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir dalam kesempatan kali ini senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita, berkah rezekinya, berkah keluarganya, dan juga berkah usianya. Tentunya insya Allah di sisa kehidupan kita ini kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka menambah pundi-pundi amal ibadah kita dan juga mengurangi dosa kita. Tentunya semoga nanti kalau kita meninggal mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan terbaik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah masuk di bulan Juni ya Pak ya. Dan tanggalnya adalah berapa? 18. Dan mirip dengan tanggal Dzulqa'dah yang hari ini juga 18. Meskipun nanti kalau Dzulhijjahnya itu beda dengan bulan Juli. Nanti antara-antara, apalagi tahun ini antara pemerintah dan Muhammadiyah mungkin berbeda, mungkin ya. Makanya kita insya Allah hari ini akan membahas tentang apa yang menjadi kesunahan dari bulan Dzulhijjah yang menjadi syiar dalam agama kita dan yang menjadi sunnah muakkadah bagi orang-orang yang mampu, yaitu menyembelih hewan kurban. Meskipun Pak Norman, saya ingat banget dulu pertama kesini waktu kajian di rumah itu membahas fikih kurban juga. Tapi mungkin dulu belum direkam jadi nggak ada rekamannya ya. Fikih puasa ya? Fikih puasa atau kurban? Puasa ya? Atau dua-duanya? Ya dulu, nggak tahu masalahnya belum ada kali ya? Belum ada ya. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang fikih kurban. Dan memang Pak, bulan Dzulhijjah itu menjadi salah satu dari 4 bulan yang dianggap bulan yang mulia di dalam agama kita. Kita mengenal bulan mulia itu bulan Ramadan, benar ya Pak ya? Bulan penuh kemuliaan, penuh keberkahan itu bulan Ramadan. Tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana di Quran menyebutkan minha arba'atun hurum, yang mana 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini urut Pak. Bulan 11, 12, bulan 1, dan yang satu misah yaitu bulan Rajab. Dan memang banyak amal ibadah di bulan-bulan itu. Meskipun dari 4 ini yang paling banyak biasanya Dzulhijjah. Yang paling sedikit adalah Dzulqa'dah. Ya Pak ya. Dzulqa'dah itu kalau ditanya apa ibadah khususnya, nggak ada. Paling-paling kajiannya ya menyambut Dzulhijjah. Ya Pak ya. Tapi kalau Dzulhijjah banyak. Baik yang di Mekah sono maupun di Indonesia. Ya, termasuk bulan Muharram juga amal ibadahnya banyak. Mulai dari tanggal 1 ya Pak ya, yaitu
kalender Hijriah ganti tahun baru Hijriah. Kalau beberapa orang malah menyebutnya malam satu suro, ya Pak ya. Malah jadi kayak setan-setan. Gara-gara film Susana, ya Pak ya. Nyata Bapak yang suka nyuci keris. Ada ya. Ada yang mandinya setahun sekali, ada yang potongnya rambut setahun sekali. Ada di Semarang itu juga ada kungkum berendam air nanti di Sungai Soeharto. Bapak tahu nggak tahu ya. Ada, itu Muharram. Plus juga nanti tanggal 10 itu ada kesunahan, yaitu Asyura, ya Pak ya. Apalagi orang Syiah, Asyura itu sangat-sangat menjadi momentum buat mereka untuk mengenang kembali kematian dari cucu Nabi, yaitu Husain bin Ali bin Abu Thalib. Meskipun kejadiannya itu ada, tapi cara mengenangnya yang mungkin berbeda antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Ini Muharram. Kemudian Rajab juga banyak amal ibadahnya, ya Pak ya. Oke, nanti bulan Rajab juga banyak amal ibadahnya. Tapi kalau Dzulqa'dah itu memang jarang. Tapi empat-empatnya itu disebut dengan bulan haram. Kata haram itu artinya nanti banyak, Pak. Bisa artinya adalah haram, yaitu dilarang. Bisa artinya adalah mulia. Makanya ada tanah haram, ya Pak ya. Kemudian ada bulan haram, Masjidil Haram. Oke ya. Ini artinya adalah mulia. Ini 4 bulan haram, ini bulan yang mulia, banyak ibadah, khususnya di bulan Dzulhijjah ada banyak, yang mana saya catat setidaknya yang disyaratkan secara spesifik ada haji dan umroh, ya Pak ya. Kemudian ada puasa sunnah, kemudian zikir dan takbir, kemudian sholat id, kemudian menyembelih hewan kurban. Ini beberapa amal ibadah yang spesifik di bulan Dzulhijjah. Dan 10 pertama bulan Dzulhijjah itu dianggap yang paling mulia dibanding dari tanggal-tanggal lainnya dari bulan Dzulhijjah. Dan para ahli tafsir itu menyebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin asyar. 10 itu Pak, nanti ahli tafsir berdebat tentang ini 10 kapan. Ada yang bilang 10 terakhir bulan Ramadan, ada yang bilang 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tapi ada yang menimpali begini, itu sama-sama mulia, cuma kalau malamnya lebih mulia malam 10 terakhir Ramadan, kalau siangnya lebih mulia siang dari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya Pak ya, makanya semoga dari amal ibadah yang banyak ini ada salah satu atau salah dua atau salah tiga yang kita bisa kerjakan. Tapi yang paling hebat, paling banyak pahala pastinya yang butuh biaya banyak, yaitu pergi haji, ya Pak ya. Tentu yang paling banyak. Di sini ada yang pergi haji tahun ini atau sudah daftar? Sudah ya Pak ya. Nunggunya berapa tahun lagi? Kalau sekarang Pak, pergi haji itu nggak cuma butuh biaya. Pertama biayanya juga nggak murah ya Pak ya. Terus juga kuota. Apalagi kabar terbaru katanya DKI saja nunggunya 50 tahun Pak. Jadi kalau Bapak punya anak lahir, terus akikoh plus daftarin haji, itu berangkatnya nanti kalau sudah tua ya Pak. Ya Allah. Apalagi hari ini Pak, setelah pandemi itu selain kuota juga usia ya Pak ya. Karena katanya yang 65 ke atas belum boleh dulu. Sudah nunggu lama, giliran mau berangkat nanti dulu. Ya kan belum tentu besok masih hidup ya. Makanya pergi haji itu hari ini termasuk sesuatu yang istimewa karena tidak semua orang bisa melakukannya. Maka sungguh beruntung yang sudah berangkat duluan, ya Pak ya. Tapi kalau sudah berangkat, justru ibadah yang paling susah untuk dipertahankan pahalanya adalah pergi haji. Kenapa? Karena dari sekian ibadah yang ada, dari rukun Islam yang 5 yang ada, itu hanya haji yang kalau dikerjakan itu ada gelarnya,
ada gelar haji. Bapak zakat ada nggak? Pak zakat ada nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Orang itu umroh tiap bulan, Pak. Itu pulang juga nggak dipanggil Pak Umroh ya, Pak ya. Tapi kalau pergi haji itu orang itu kalau pulang di Indonesia itu ya pasti dipanggil Pak Haji. Termasuk ibadah yang ada alumninya itu haji, Pak. Ya, Pak. Makanya di beberapa tempat itu ada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Singkatannya IBHI, ya, Pak ya. Itu kadang-kadang acaranya setahun sekali. Ada yang acaranya bulanan. Nah, Bapak waktu zakat kan enggak ada Ikatan Persaudaraan Zakat Indonesia, enggak ada ya, Pak ya? Enggak ada. Haji, Pak. Artinya Pak, kalau sudah pergi haji kok dipanggil dengan namanya saja tanpa ada embel-embel haji siapa? Wah, ini kadang-kadang orang-orang udah mahal-mahal kok yang nggak dipanggil Pak Haji ya. Kadang-kadang jadi masalah. Termasuk kiai juga sama. Kalau baru K titik, wah ini berarti belum KH ini ya, belum komplit nih. Kadang-kadang kalau sudah haji kok masih ditulis kiai titik doang, itu kadang-kadang kok titik doang kanya, harusnya kan KH titik ya Pak ya. Kiai haji ya. Ini salah satu yang istimewa. Makanya dia butuh biaya yang banyak dan menjadi salah satu rukun Islam yang kelima dan hanya orang yang mampu yang melaksanakannya dan melaksanakannya yang wajib cuma satu kali. Ya Pak ya. Kalau berkali-kali nanti hukumnya beragam. Kadang-kadang sunnah, kadang-kadang mubah, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram ya Pak ya. Dan ini Pak, kadang-kadang orang kaya itu suka ngabis-ngabisin kuota haji begitu Pak. Suka berangkat tiap tahun ya Pak ya. Makanya kalau sudah bergaji ya udah nanti aja umroh-umroh saja kan gitu ya. Dan saya doakan semoga Bapak ini rezekinya lancar, berkah ya Pak ya. Segera daftar. Kalau bisa besok langsung berangkat, alhamdulillah. Bayarnya cuma 20.000 dolar US dollar. Saya konversikan. Kemarin saya ngantar salah satu jamaah, maksudnya pengajian keluarga. Saya tanya, nunggunya berapa tahun Pak? Alhamdulillah nggak lama, setahun. Kok bisa setahun? Iya, bayarnya berapa? 20.000. Murah, 20.000 dolar Pak Ustadz. Saya konversi kira-kira 300-an juta ya Pak ya. 300 juta lumayan, namanya haji furoda. Dan hari ini menjadi ngetren karena nunggunya kelamaan. Tapi kalaupun sudah daftar ya semoga bisa berangkat sehat walafiat ya Pak ya. Kalaupun belum daftar semoga diberi rezeki Allah yang mana bisa digunakan untuk daftar bersama sekeluarga. Amin ya rabbal alamin ya. Dan juga selain pergi haji, dari namanya bulan saja sudah identik, Dzul Hijjah. Ya Pak ya. Dan nama-nama bulan itu Pak, saya pernah sampaikan itu bukan dari Nabi, tapi sebelum Nabi juga sudah ada. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad. Dan bahkan di Quran juga dicatat sebelum ada Nabi Muhammad, orang juga sudah pergi haji, sudah tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya Pak ya. Tapi bedanya zaman itu tawafnya tidak pakai baju. Ya Pak ya. Makanya ibadah haji itu Pak bisa dikatakan ibadah yang Nabi itu ya cuma menjalankan ritual itu dalam rangka salah satunya ya mengenang apa yang dikerjakan oleh keluarganya Nabi siapa? Ibrahim. Ya Pak ya, mulai dari melempar jumroh ketika diganggu sama setan, ketika mau menyembelih Ismail, atau ketika sa'i di antara Safa Marwah, ketika Bunda Hajar nyari air ya Pak ya, minum air Zam-Zam dan lain sebagainya, itu termasuk keluarga Nabi Ibrahim. Makanya Pak, yang hari ini diperingati oleh umat Islam seluruh dunia dengan menyembelih hewan kurban, itu salah satu cerita dari kisah Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Ya Pak ya. Nanti kita akan sampaikan. Nah, kalau kita bisa haji umroh, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, setidaknya kita lakukan yang butuh biaya, yaitu menyembelih hewan kurban. Tapi kalau tidak bisa juga, nggak apa-apa. Kita bisa berpuasa, ya Pak ya. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, tanggal 9-nya itu yang paling afdal namanya puasa hari Arafah.
Ya Pak ya. Puasa hari Arafah itu puasa tanggal 9. Meskipun para ulama bilang kalaupun nanti beda antara Indonesia dengan Saudi, tetap puasanya tanggal 9. Meskipun Saudi bisa jadi sudah tanggal 10, ya Pak ya. Karena Arafah itu wukuf di Arafah adanya tanggal 9, gitu ya. Meskipun Indonesia telat, tapi puasanya tetap tanggal 9-nya. Tapi kalau mau bagus lagi tambah 1 yaitu tanggal 8-nya. Biasanya orang nyebut dengan hari apa? Tasu'a. Apalagi nih. Kalau Tasu'a itu artinya 9, Pak. Berarti kok tanggal 8, ya kan ya? Tanggal 8 namanya bukan Tasu'a, tapi Tarwiyah. Kalau Tasu'a itu tanggal 9 bulan Muharram, ya. Mirip-mirip nih. Kalau tanggal 10-nya namanya Asyura. Dari Asyarah itu artinya 10. Kalau Tasu'a itu tanggal 9 bulan Muharram. Kalau tanggal 8-nya namanya Tarwiyah. Meskipun secara sanad tentang fadilah puasa tanggal 8 itu dhaif. Cuma dhaif fadilahnya. Karena hadisnya bilang begini, siapa yang puasa tanggal 1 sampai 9, maka tanggal 1 sampai 9 itu tiap hari seperti puasa 1 bulan, tiap hari. Siapa yang puasa tanggal 8, maka ketika dia puasa seperti puasa 2 tahun. Keliru, setahun. Kalau dia puasa tanggal 9 seperti puasa 2 tahun. Itu fadilah itu Pak, dhaif. Tapi kesunahannya tetap karena kita tetap disunahkan untuk berpuasa tanggal 1 sampai 9. Meskipun fadilahnya dhaif, tetap sunnah puasanya. Apalagi kalau bisa mulai tanggal 1 sampai 9 ya Pak ya. Makanya kalau kita urutkan begini, ini kalau kita bagi orang yang tidak pergi haji, tanggal 1 sampai 9 itu sunnah puasa. Kalau yang ingin berkurban juga disunnahkan untuk tidak cukur rambut dulu dan potong kuku dulu, ya Pak ya. Meskipun nanti jadi perdebatan cukup panjang tentang yang tidak boleh dicukur itu rambutnya orang yang berkurban atau rambutnya hewan, ya Pak ya. Jadi perdebatannya di situ, termasuk hukumnya itu tidak boleh itu apakah makruh atau haram. Oke ya. Tapi para ulama mayoritasnya bilang yang tidak boleh dicukur rambutnya orang yang berkurban dan yang tidak boleh dipotong kukunya orang yang berkurban. Karena nggak ada potong kuku sapi, nggak ada potong kuku kambing, ya Pak ya. Nah, ini jadi perdebatan. Tapi kalaupun cukur ya nggak apa-apa, karena sifatnya tidak sampai level haram, tapi makruh saja. Ya, ini anjuran untuk tidak dipotong. Sampai tanggal 9, nanti kita disunahkan puasa Arafah. Malam 10-nya kita disunahkan untuk takbiran. Besok paginya disunahkan untuk sholat Idul Adha. Dan sholat Idul Adha Pak, kalau bisa dipercepat ya Pak ya, biar setelah itu ada banyak waktu untuk menyembelih hewan kurban ya Pak ya. Dan sunnahnya itu kita tidak makan dulu sebelum berangkat ke sholat Id. Beda dengan ketika Idul Fitri, malah disunahkan makan dulu biar tidak seperti puasa hari Ramadannya. Oke ya, ini sunnahnya begitu. Kemudian tanggal 11-nya, 12, 13 tetap sunnah menyembelih hewan kurban. Jadi nggak harus tanggal 10-nya, bisa 11, 12, 13. Misalnya begini, Bapak tanggal 10 belum ada duit atau belum ingin kurban. Tanggal 12 Pak, ada orang jual kambing. Ini udah mau selesai nih, dijual murah 2 juta aja kalau mau. Oh yaudah, saya beli 2 juta. Karena kalau sebelumnya Pak, itu bisa jadi 4 juta misalnya gitu ya. Kalau nanti kalau murah Bapak beli yaudah, yuk kita sembelih sendiri, kita makan sendiri, kita sate sendiri. Boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Makanya Pak, menyembelih hewan kurban itu beda dengan bayar zakat. Meskipun mirip-mirip. Karena apa? Karena biasanya panitia zakat dengan panitia kurban itu orangnya itu. Kadang-kadang masjidnya juga belum ada pembubaran panitia. Sebelum Ramadan dibentuk panitia Ramadan, ya Pak ya, belum dibubarkan. Sekaligus panitia penyembelihan hewan kurban. Dan kadang-kadang orang itu nyampur-nyampur antara kurban dan zakat. Padahal Pak,
yang ada amilnya adalah zakat. Adapun kurban aslinya tidak ada amilnya, sunnahnya nyembelih sendiri-sendiri. Serumah nyembelih sendiri itu yang paling bagus. Tapi kalau kita Pak, serumah nyembelih sendiri, itu pertama nggak ada tempatnya, yang kedua Bapak juga nggak berani ya Pak ya. Makanya dititipin ke panitia, minta tolong. Nabi dulu menyembelih sendiri. Ya. Tapi Pak, pernah juga Nabi minta tolong kepada Ali bin Abu Thalib. Makanya sunnahnya Pak dalam pembagiannya begini. Disembelih sendiri, dimakan sekeluarga, kemudian kalau nanti mau diberikan kepada orang yang memang kekurangan. Ya Pak ya. Tapi kalau sekarang mungkin agak repot, ya udahlah di panitia saja. Tapi panitia kurban itu bukan amil zakat yang tidak dapat bagian pasti dari daging itu, dan peruntukannya Pak aslinya tergantung dari orang yang menitipkan. Aslinya begitu. Ya Pak ya, aslinya. Oke. Ini tentang kesunahan secara umum dulu, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Ya Pak ya. Kalau kita tidak bisa haji, tidak bisa nyembelih kurban, tidak puasa, setidaknya juga jangan tidak takbiran ya Pak ya. Nah, minimal takbirannya. Apalagi takbiran ketika Idul Adha Pak, itu lebih lama daripada Idul Fitri. Dan kadang-kadang kita itu merasa kok kayak gimana gini. Yang Ramadan saja sebulan itu takbirannya cuma semalam doang ya Pak ya. Makanya saya pernah itu di Jakarta Pak, itu siang-siang tanggal 1 Syawal itu masih ada yang takbiran. Tapi kalau Idul Adha Pak, nggak pakai puasa sebulan, takbirannya sejak malam tanggal 10, 11, 12 sampai nanti asar 13 masih takbiran ya Pak ya. Oke, makanya ini kesunahan takbiran itu cukup panjang. Oke ya, termasuk kita juga disunahkan untuk melakukan sholat Idul Adha, dan sholat Idul Adha itu Pak dilakukan di tempat lapang, di tanah lapang. Orang Indonesia nyebutnya dengan lapangan. Bahasa Arabnya Pak, lapangan itu bukan mal'ab ya Pak ya, tapi musola. Oke, ini yang harus diketahui. Nabi menyebutkan tempat sholat untuk sholat Id itu namanya apa? Musola. Saya akan bacakan hadisnya, dan hadis ini yang nanti menjadi perdebatan para ulama tentang hukum kurban itu sendiri. Nabi menyampaikan begini, man kana lahu sa'atun, siapa yang punya keluasan rezeki, walam yudahi, kok tidak ikut menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, siapa yang punya keluasan rezeki kok tidak ikut berkurban di hari raya Idul Adha, jangan ikut ke musola. Ya Pak ya. Lah, di sini Pak, jangan ikut ke musola itu maknanya apa? Orang Indonesia Pak membahasakan tempat sholat itu namanya lapangan. Tapi sebenarnya kata musola dalam bahasa Arab itu artinya ada dua. Yang pertama artinya adalah tempat sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan juga sholat istisqa. Yang kedua adalah tempat khusus di rumah untuk sholat. Baik ibu-ibu sholat fardu dan sholat sunnah, atau bapak-bapak sholat sunnah, itu namanya musola. Tapi di Indonesia nama musola itu biasanya adalah tempat sholat yang tidak digunakan untuk Jumatan, namanya musola. Makanya tempat kita ini namanya musola ya Pak ya. Karena musola itu artinya surau atau langgar. Pak, kalau ke Solo, ke Jogja itu Pak, itu boleh Pak, sholat di langgar itu boleh ya Pak ya. Di langgar kan boleh Pak ya, boleh ya. Tapi dinya dipisah, ini nama tempat. Sebenarnya Pak, tempat yang digunakan untuk sholat 5 waktu, mau dibuat Jumatan, mau tidak, itu namanya masjid. Ya Pak ya, makanya kalau Bapak menyebut Masjid Al-Mumtaz itu boleh sebenarnya. Cuma nanti ada orang protes, katanya masjid kok Jumatan sepi ya Pak ya. Ini mah musola. Itu istilah Indonesia. Saya itu punya dosen Mesir.
Profesor Murad Mahmud Haidar, salah seorang guru besar dari Al-Azhar, ngajar di Indonesia, beliau itu aneh dengan penyebutan kata masjid jami, Pak. Masjid jami itu aneh. Kenapa aneh? Kita juga mikir, kan biasa Pak, masjid jami biasa ya. Kata beliau gini, kalau digunakan untuk Jumatan itu namanya jami. Meskipun tanpa harus menyebut kata masjid. Karena setiap jami pasti masjid. Meskipun tidak semua masjid adalah jami. Ya Pak ya. Buktinya apa? Nabi waktu hijrah ke Madinah pertama kali datang ke tempat namanya Kuba. Dan Nabi buat masjid atau musola, Pak? Masjid Kuba ya Pak ya. Tapi Jumatannya enggak di Masjid Kuba, di Masjid Nabawi. Berarti Masjid Kuba digunakan untuk Jumatan enggak? Enggak, tapi namanya bukan musola Kuba, namanya Masjid Kuba ya Pak ya. Aslinya begitu aslinya. Tapi ya enggak apa-apa. Kita namakan musola di Indonesia enggak apa-apa. Tapi kalau musola itu adalah tempat sholat Id, makanya dalam hadis Nabi, orang yang punya uang banyak, punya luas rezeki kok tidak ikut menyembelih hewan kurban, maka jangan mendekati musola kami. Itu artinya jangan ikut sholat Id. Di rumah aja, ngapain toh juga nggak ikut kurban ya Pak ya. Akhirnya begitu Pak. Nah, kalau kita bayangkan musola sholat itu tuh gini, kira-kiranya kota Madinah zaman Nabi itu seluas Masjid Nabawi hari ini. Bapak yang sudah pernah haji punya umroh kan kebayang apa ya, Masjid Nabawi itu kalau imaman depan, itu kalau ke samping kiri itu kan ada raudhah ya Pak ya. Raudhah itu jeda atau jarak antara mimbar beliau dengan rumah beliau. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Ya, makanya antara rumahnya Nabi dengan mimbarnya Nabi itu namanya raudhah. Jadi jarak antara rumahnya Nabi dengan mimbar ya kira-kira seluas raudhah hari ini. Raudhah kan nggak gede-gede amat ya Pak ya. Soalnya karpetnya kan beda kan. Dan hari ini Pak, setelah pandemi ini kalau masuk raudhah harus daftar dulu online. Dibatasi yang bisa masuk, nggak setiap orang. Ya. Kemudian setelah raudhah itu nanti keluar dari Masjid Nabawi hari ini itu ada makam yang besar dari Madinah, namanya makam apa? Baqi. Dulu Pak, di luar kota Madinah. Sekarang nempel sama masjid karena masjidnya luas banget. Ya Pak ya, makanya kalau ke Baqi itu berarti keluar daerah. Ini sudah luas banget hari ini. Tapi kalau musola Id itu Pak, kalau ke Baqi itu ke kiri, kalau ke musola Id itu dari imaman ke kanan. Ya Pak ya, itu ke kanan itu di luar kota Madinah, itu tempat untuk sholat Id, termasuk juga sholat istisqa minta hujan. Makanya sholat Idul Fitri, Idul Adha itu orang perempuan yang haid pun itu disunahkan untuk ikut ya Pak ya, karena sholatnya di tempat lapang. Tapi kalau nanti lagi sholat jangan ikut di barisan ya Pak ya, tapi ikut mendengarkan apa? Khutbah, mendengarkan khutbah dari sholat Id tadi ya. Tapi kadang-kadang di Indonesia Pak, ikutnya sholat doang gitu. Giliran khutbah ibu-ibu sudah bubar duluan. Karena anaknya minta ini Pak, balon ya Pak ya. Karena sholat Id kalau di lapangan tuh ramai banget yang jual banyak. Ini anaknya sudah minta balon. Wah ramai ya Pak ya. Makanya kadang-kadang panitianya bilang, harus dengerin khutbah, nggak boleh nggak. Ini Indonesia banget ya Pak ya. Apalagi sudah mulai panas, khotibnya lama lagi. Wah ini bubar duluan. Kalau dulu Pak, itu perempuan ikut karena tidak di masjid. Kan gitu Pak ya. Oke ya, dan jalan berangkat sama jalan pulangnya kalau bisa berbeda. Oke ya, berangkat lewat mana, pulang lewat mana, biar takbirnya itu merata. Ini yang disebut dengan musola untuk sholat Id. Dari sini para ulama menyimpulkan, ada yang bilang menyembelih hewan kurban hukumnya wajib. Ya, karena Nabi tidak pernah meninggalkan dan Nabi bilang jangan dekati musola kami. Tapi kebanyakan ulama menyebutkan hukumnya adalah sunnah muakkadah, khususnya bagi yang mampu ya Pak ya. Oke. Nah, terus mampunya bagaimana? Ya yang mampunya yang bisa beli itu gitu kan. Dan sunnah di sini para ulama menambahkan, sunnahnya itu ada sunnah ain, ada sunnah kifayah.
Oke, gini. Sunnah ain, sunnah kifayah itu bedanya apa? Gini. Satu rumah, mohon maaf sebentar. Satu rumah itu, Pak, itu kalau sudah ada yang berkurban satu, berarti sunnahnya jadi sunnah kifayah. Tapi kalau tidak ada yang berkurban, berarti sunnahnya jadi sunnah ain. Bapak bayangin, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu berarti sesuatu yang wajib, yang bisa dan harus dilakukan oleh masing-masing orang. Namanya fardu ain. Sholat zuhur, fardu ain. Kan gitu ya. Tapi kalau sholat jenazah itu namanya fardu kifayah. Artinya harus disolatkan kalau dia muslim. Tapi kalau sudah disolatkan oleh orang, maka gugur kepada orang yang lainnya. Namanya fardu kifayah. Kalau kalau menyembelih hewan kurban itu hukumnya para ulama dalam madzhab Syafi'i khususnya itu bilang bisa sunnah ain. Kalau serumah tidak ada yang berkurban, berarti setiap orang sunnah menjalankannya. Baik suaminya, baik istrinya, baik anaknya yang sudah mukallaf, itu boleh, bisa. Dan ini penting kenapa? Karena hari ini ada orang bilang begini, Pak. Ngapain sih atas nama, yang penting serumah kan udah, ya udah atas namain kepala keluarga aja selesai. Toh juga semua dapat pahalanya ya, Pak ya. Ada kan begitu ya? Jawabannya, Pak, mau atas nama siapapun nggak masalah. Misalnya begini, tahun ini atas nama suaminya, tahun depan atas nama istrinya, boleh nggak, Pak? Boleh ya, Pak ya. Karena seorang perempuan itu juga tetap sunnah menjalankan ibadah menyembelih hewan kurban, bukan untuk laki-laki doang, Pak. Perempuan juga sunnah. Tapi kalau sudah ada satu menyembelih kurban di rumah itu, berarti yang lain insya Allah dapat keberkahan pahalanya, kecipratan pahalanya. Ya, Pak ya. Makanya jangan sampai keliru dalam memahami hadis. Katanya kalau berkurban kambing itu serumah dapat pahala semuanya. Jawabannya benar. Tapi dalil itu bukan berarti membatasi hanya kepala keluarga saja yang boleh atas nama menyembelih hewan kurban. Istrinya boleh, boleh. Anaknya besok boleh, boleh. Cuma kalau anaknya belum balik, berarti kalau bisa nanti dulu. Karena apa? Karena yang belum balik berarti belum punya kewajiban hukum, termasuk kesunahan-kesunahan juga tidak. Nanti dulu nggak apa-apa. Ya, Pak ya. Ini tentang hukum dari menyembelih hewan kurban. Oke. Kalau kita bicara dari sisi bahasa, Pak, kata kurban itu memang yang paling terkenal di Indonesia. Kata kurban itu yang paling terkenal di Indonesia. Padahal, Pak, sebenarnya yang pas itu bukan kurban tapi udhiyah. Ya, udhiyah. Bahasa Arabnya udhiyah. Agak susah ya, Pak ya. Makanya di Indonesia yang dipakai malah kata kurban. Tapi yang nggak salah-salah banget sih. Karena gini, Pak. Udhiyah itu dari kata-kata yang kita kenal Idul Adha. Adha itu hamzah, dot, ha, alif, layina. Adha. Tapi dalam penulisan di Indonesia susah banget. Karena dot itu, Pak, tulisannya diha ya, Pak ya. Idul Adha aja banyak yang keliru baca jadi Idul Adha, apalagi udhiyah. Makanya aslinya dalam kitab-kitab dalam hadis-hadis itu babnya, Pak, itu bab al-adhahi atau kitabul udhiyah. Jarang sekali ada hadis menyebutkan kata kurban. Jarang ada bab dalam fikih babul kurbani, jarang. Ya. Meskipun nggak salah-salah amat. Ya, nanti saya akan sebutkan kenapa kurang tepat, kenapa nggak salah-salah amat. Di dalam Al-Quran, kata kurban memang disebutkan, Pak. Tapi kurban yang di Quran itu artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah atau sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bukan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi kisah tentang dua anaknya Nabi Adam. Ya, Pak ya. Wajlu alaihim naba'a banai adama id qarraba kurbanan. Wahai Muhammad, sebutkanlah tentang kisah dari dua anak Nabi Adam
ketika mereka berdua mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu, ya Pak ya. Ada yang dengan hasil bumi, ada dengan hasil ternak. Yang hasil bumi Pak itu Qabil, yang hasil ternak itu Habil. Kira-kira yang membunuh Qabil itu Habil. Agak bingung ya, gampangnya gini. Kalau pakai bahasa Arab, Qabil itu berarti kotil. Kotil itu orang membunuh. Tapi kalau mau gampang gini, yang membunuh itu kakaknya. Berarti orang nyebutnya Qabil, Habil. Berarti yang membunuh siapa? Qabil, ya Pak ya. Qabil, Habil. Kan jarang orang nyebut Habil, Qabil, jarang ya. Berarti Qabil dulu, baru Habil. Dan itu menjadi tragedi sejarah kemanusiaan pertama, Pak. Dan gara-garanya salah satunya karena anak merasa tidak mendapatkan keadilan orang tua. Makanya hati-hati kalau memberi kepada anak itu harus adil begitu. Ya. Kenapa? Karena iri itu Pak di antara anak itu menjadi contoh yang pertama kali yang ada di umat manusia. Sampai-sampai anaknya Nabi Yakub Pak itu pada bersekongkol untuk membunuh salah satu saudaranya. Siapa saudaranya? Nabi Yusuf, ya Pak ya. Itu gara-gara anaknya merasa tidak mendapatkan keadilan. Itu Pak aslinya yang disebut dengan kurban. Ya, artinya kurban itu aslinya cerita bukan tentang Nabi Ismail tapi tentang siapa? Qabil dan Habil. Dan tidak disembelih hewannya. Kambingnya nggak disembelih karena yang diterima dari ibadah itu Pak, itu yang ketika nanti ada api menyambar terus hilang. Nah, bukan disembelih terus dimakan. Ya Pak ya. Makanya yang ada disembelih hari ini adalah pengorbanan dari Nabi Ismail ketika mau disembelih bapaknya yaitu Nabi Ibrahim. Tapi nggak salah-salah amat karena apa? Karena di hadis itu Nabi juga menyebutkan fakaan nama korroba badanatan. Buat siapa? Buat orang yang datang Jumatan awal-awal itu seperti korroba badanatan. Seperti bertakorob kurban onta. Ya Pak ya. Bukan dapat pahala onta, tapi seperti berkorban onta. Kan ada yang bilang begini, Pak Ustadz, kalau saya datangnya cepat-cepat nanti ontanya kebanyakan. Motor di mana kan gitu ya. Enggak, itu bukan dapat pahala onta tapi seperti dapat pahala berkorban onta. Kalau jam keduanya seperti dapat pahala kurban sapi. Kalau jam ketiga seperti kambing, jam keempat seperti ayam, yang jam kelima seperti dapat korban telur. Makanya hadis yang menyebutkan seperti korban telur nanti jadi perdebatan para ulama. Katanya dulu Pak ada sahabat Nabi yang korbannya itu ayam ya Pak ya. Tapi para ulama bilang itu kan seperti gitu ya. Tapi kalau Bapak mau hari ini mau datang bawa ayam juga boleh ya ke masjid ya. Pak saya mau korban ayam. Paling-paling nanti Bapak dikenal, oh dia kemarin korban ayam ya Pak ya. Ya udahlah kita sembelih aja kita makan gitu boleh. Tapi tapi itu bukan. Ya itu buat makan-makan aja, bukan untuk kurban ya Pak ya. Ini tentang pengistilahan kata kurban yang sebenarnya Pak. Ini menjadi bahasa keindonesiaan banget. Ya Pak ya, jarang-jarang dalam kitab fikih atau dalam kitab hadis kata menyembelih udhiyah itu jarang terwakili dengan kata-kata kurban ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa, toh juga namanya salah kaprah itu ya sudah gitu aja. Di dalam bahasa Arab jarang kurban itu jarang mewakili untuk menyembelih hewan kurban. Itu dalam bahasa Arabnya kalau nggak udhiyah itu mufrad atau al-adhahi itu jamak. Ya Pak ya. Dan udhiyah itu dari kata-kata duha. Kenapa duha? Karena memulai menyembelihnya itu di waktu duha. Oke Pak ya. Ini tentang menyembelih hewan kurban. Makanya kalau kita bicara tentang secara bahasa, asya'ala tutubah dohwatan. Dohwatan itu ya waktu duha. Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai hukumnya tadi sudah saya sampaikan ya, kebanyakan ulama bilang sunnah muakkadah, meskipun dalam mazhab Hanafi bilang wajib bagi yang mampu, ada yang bilang sunnah ain dan sunnah kifayah, ini dalam mazhab Syafi'i, dan bahkan kadang-kadang menyembelih hewan kurban dari sunnah bisa jadi wajib ketika dinadarkan. Apa ya? Dan ketika dinadarkan, para ulama bilang orang yang berkurban tidak boleh mengkonsumsi daging kurbannya kalau dinadarkan. Kalau tidak dinadarkan, justru Pak malah sunnah ikut mengkonsumsi. Karena itu perintah dari Al-Quran. Ya Pak ya. Fakulu minha
wa at'imul ba'isal fakir, maka kalian makanlah dan berikanlah makan kepada orang yang kurang dan miskin. Makanya Pak, aslinya benar ketika kita titip ke masjid, terus orang yang berkurban dapat bagian khusus biar mereka konsumsi. Ya Pak ya, itu udah benar. Ya. Tapi kalau misalnya begini Pak Ustadz, ada yang dia itu minta bagian khusus Pak Ustadz. Kadang-kadang ada yang berkorban ya Pak ya. Nanti kalau saya maunya cuma apa namanya yang sirloinnya doang ya Pak ya. Atau tenderloinnya doang. Itu boleh nggak Pak Ustadz? Jawabannya Pak, tergantung kebiasaan. Kalau hukumnya aslinya boleh-boleh saja. Nggak ada keharusan kalau sudah dititipin berarti nggak boleh dimakan. Enggak. Ya Pak ya. Itu beda dengan zakat. Kalau Bapak zakat itu Pak, ke panitia, itu biasanya ya Pak ya, berasnya kita itu tidak boleh diberikan lagi kepada kita kalau kita berhak. Ya Pak ya, itu yang nggak boleh. Kecuali kalau dicampur sudah nggak bisa tahu ini beras siapa, ya nggak masalah. Tapi kalau menyembelih hewan kurban, Bapak datang bawa kambing, itu justru malah sunnahnya Bapak dapat bagian dari kambing tadi. Ya Pak ya, malah bukan tidak boleh, malah sunnah. Gitu ya. Makanya kalau ditanya, Pak Ustadz, afdal mana antara kurban di tempat kita dengan kurban di tempat yang jauh yang kita nggak tahu siapa yang berkurban dan siapa yang menyembelih? Jawabannya tergantung. Kalau ternyata Pak sama-sama, maka yang afdal adalah kita kurban di tempat kita berada. Itu yang malah afdal. Kita bisa bayangkan Arab Saudi atau Mekah pada khususnya itu kalau tanggal 10 Pak, itu yang nyembelih Pak banyak sekali ya Pak ya. Dan yang disembelih tidak cuma kurban, tapi juga bayar dam juga, gitu ya Pak ya. Tapi mereka tetap nyembelihnya di sono, bukan lantas ditransfer ke daerah. Kenapa? Karena nyembelih hewan kurban itu tidak cuma bagi-bagi daging. Ini yang paling penting Pak, tidak cuma bagi-bagi daging. Yang penting malah mengalirkan darahnya tadi. Ya Pak ya. Makanya kalaupun habis disembelih terus nggak tahu buat siapa, itu nggak masalah. Yang penting nyembelihnya. Buktinya apa? Bapak tahu ya kisah tentang digantinya Nabi Ismail dengan kambing, tahu ya? Tahu kan? Tapi Pak, kisah selanjutnya kambingnya buat apa? Bapak tahu nggak? Nggak tahu ya Pak ya. Dan memang dalam kitab-kitab sejarah hampir-hampir nggak ada sejarahnya kambingnya buat apa. Ya, cuma diganti disembelih gitu doang. Ya, saya juga nyari-nyari belum ketemu. Makanya nanti barangkali kalau ada Ustadz Siroh nanti nanya ya Pak ya. Itu kambingnya disate atau digulih atau dibiarin begitu aja. Itu nggak ada sejarahnya. Cuma diganti dengan kibas gitu doang. Untuk disembelih dan diganti dengan kibas yang besar. Itu doang Pak. Makanya ibadahnya itu dua. Tidak cuma bagi-bagi daging doang, tapi mengalirkan darahnya. Ya Pak ya. Dan darahnya, kemudian kakinya, kemudian bulunya itu semuanya akan jadi pahala. Makanya jangan dipotong. Menurut beberapa ulama yang mengatakan yang tidak boleh dipotong adalah hewannya, salah satunya alasannya itu biar semuanya jadi pahala semuanya. Oke ya, ini tentang kesunahannya. Dan kalau kita bicara larangannya Pak, itu paling ini. Pertama adalah jangan dijual kulitnya. Ya Pak ya. Yang kedua, jangan memberi upah dari dagingnya. Paling itu larangannya. Buat siapa? Buat orang yang berkurban. Oke, dan ini menjadi masalah yang seru sampai hari ini masih dibahas. Tentang menjual kepala, menjual kulit ya Pak ya. Termasuk juga memberi upah orang yang menyembelih dari dagingnya. Itu dua hal jadi perdebatan hari ini. Kita akan urutkan Pak. Urutkannya begini. Dari sisi dalilnya, Nabi menyampaikan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit kurbannya, maka dia dianggap tidak berkorban. Berarti yang menjual siapa Pak? Orang yang berkorban. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan hewan itu kepada Allah, maka jangan dijual kulitnya. Tapi larangan ini untuk kepada siapa? Orang yang berkurban, kan gitu Pak ya. Oke. Tapi masalahnya gini, kalau daging, kulit, kepala kok diberikan kepada orang yang mampu, orang yang tidak mampu, kemudian menjadi milik dia, kemudian sama dia Pak,
dijual, boleh nggak Pak? Nah, di sini yang sebenarnya Pak, masih ada perdebatan tentang menjual sesuatu yang sudah diberikan dari hasil hewan kurban. Karena banyak Pak, ternyata orang itu Pak jualan bakso ya Pak ya. Kemudian digilingin, dijual sama dia jadi bakso sapi ya. Ah, jadi masalah. Kenapa? Karena aslinya larangan itu untuk orang yang berkurban. Makanya para ulama memberi solusi gini. Karena orang Indonesia kepala, kulit, kikil semua jadi makanan enak Pak. Itu dan laku ya Pak ya. Itu gini aja, tidak boleh dijualnya oleh orang berkurban, diberikan, dihibahkan, disedekahkan kepada panitia masjid sama panitianya Pak. Dijual, uangnya bukan dibagi-bagi tapi demi kemakmuran masjid. Dan ini yang dianggap solusi dari para ulama. Kenapa? Karena kalau diberikan saja begitu saja oleh orang yang mengumpulkan kulit, wah dia seneng Pak. Kenapa? Jutaan ya Pak ya. Dan kalau kita perhatikan orang Arab itu jarang mengkonsumsi yang seperti itu. Ya. Jarang Pak mengkonsumsi jeruan, itu jarang. Cuma Indonesia saja yang semua bagian sapi itu jadi makanan enak. Mulai dari lidahnya ya Pak ya, sampai congornya. Ada rujak singur ya Pak ya. Ada kikil dan lain sebagainya, itu semuanya jadi makanan enak. Sudah Isa? Sudah ada belum? Belum banyak? Belum ya? Oke ya, nanti kabari ya kalau sudah. Makanya di Indonesia masalah menjual kulit kurban itu sampai hari ini jadi perdebatan. Jawabannya begini Pak, yang tidak boleh menjual adalah orang yang berkurban. Tapi kalau diberikan kepada panitia masjid dalam rangka sedekah, dalam rangka apa, itu sah-sah saja. Nah kalau sama panitianya mau dibawa pulang, bagus. Tapi kalau, wah buat apa? Karena orang Indonesia Pak, repot ngurusin usus, ngurusin apa ya, kalau nyembelihnya satu masjid kok 11 kambing atau keliru, 11 sapi, 40 kambing, itu biasanya repot ya Pak ya. Biasanya sih ya dibuang gitu aja. Tapi ya kalau dibuang nanti nggak jadi duit, makanya biasanya ada ngurusi. Dan ini menjadi salah satu solusi yang bisa dipakai karena yang dilarang adalah menjual kulit kurban oleh orang yang berkurban. Ya, kenapa? Ya karena aslinya itu dimakan, jangan dijual. Ya Pak ya. Kemudian yang selanjutnya tadi, jangan memberi upah orang yang menyembelih dari dagingnya. Sebenarnya Pak, tidak boleh, itu maksudnya adalah kalau ada orang yang capek-capek nyembelih, itu dikasih upah, tapi jangan dari dagingnya. Berarti dia kerja Pak, dibayar ya Pak ya. Makanya di Jakarta udah bagus, ketika ada orang nyembelih kambing dititipin ke masjid, biasanya ada administrasinya, ada ongkos potongnya. Kambing biasanya 50.000, sapi biasanya 100.000 gitu Pak ya. Itu dalam rangka memberi orang yang menyembelih. Boleh? Boleh. Kenapa? Oh, bagus. Tapi begini, kalau setelah menyembelih kok dikasih daging lagi, boleh nggak Pak? Ya boleh. Kenapa? Yang penting jangan jadiin apa? Upah. Kan gitu Pak ya. Kayak gini Pak, Bapak punya karyawan, ya Pak ya, Bapak kasih zakat. Tapi dalam rangka bayar zakat sekaligus bayar sebagai karyawan. Itu nggak boleh. Kenapa? Bayarin dulu sebagai karyawan. Kalau mau ditambahin dan dia berhak menerima zakat, dikasih zakat, boleh nggak? Boleh, ya Pak ya. Selama dia orang yang berhak. Kalau jadi panitia gimana Pak Ustadz? Ya panitia itu ada yang panitia yang nyembelih, ada yang cuma sibuk-sibuk pegang mic gitu, ada ya Pak ya. Ada yang ya cuma pakai kaos nanti muter-muter doang. Gimana? Udah bagus nyembelihnya, udah. Dan itu yang paling banyak ya Pak ya. Seksi sibuk itu Pak. Sibuk ngurusin macam-macam, ngurusin kerjaan orang ya Pak ya. Nah ini sebenarnya yang dilarang itu. Kenapa? Karena dulu Pak, Nabi minta tolong kepada Ali bin Abi Thalib untuk nyembelihin. Tapi Ali bin Abi Thalib dia nggak nyembelih sendiri, disuruh nyembelihin orang. Berarti Pak, Ali menjadi panitia kurbannya Nabi, tapi tukang jagalnya itu ada sendiri. Dan Nabi ngasih tahu kepada Ali, jangan dikasih upah dari dagingnya. Dan Ali ngasih dari uangnya sendiri. Tapi kalau panitia kurban hari ini kok ngambil uang dari uangnya sendiri, sudah capek masa suruh bayarin ya Pak ya, nggak mungkin ya. Makanya panitia kurban ya udah kalau mau di sini nanti plus ongkosnya untuk motong sekian, itu boleh Pak, nggak masalah. Dan memang harusnya seperti itu. Tapi kalau mau dikasih lagi,
nggak apa-apa. Ya Pak ya. Kalaupun yang capek-capek, bagiannya lebih banyak boleh nggak Pak Ustaz? Boleh, asalkan tidak jadi omongan yang jelek Pak. Karena kadang-kadang panitia itu panitia itu kadang-kadang jahatnya gini, anaknya datang, nah ini, nah pulang dulu, nanti istrinya datang, nih, nah nanti dia pulang juga bawa lagi, oh ya, wah, di rumah ternyata kulkasnya Pak penuh Pak, nah, malah dia malah jadi banyak ya, tapi ya nggak masalah, toh juga dimakan-makan juga, yang jadi masalah kalau jadi omongan tuh gini, panitia enak ya, dapatnya paling banyak gitu Pak, itu kan jadi omongan yang nggak enak, nah itu yang dihindari. Tapi kalau ternyata nggak jadi omongan dan itu biasa, nggak masalah. Toh juga dia capek dan wajar, ya Pak ya. Sebagaimana juga kalau nanti dagingnya ada dimasak untuk makan-makan, itu tidak ada larangan sama sekali. Ya, asalkan disembelihnya setelah sholat id. Ya, kalau setelah sholat id kok nyembelih berarti dagingnya ya berarti daging kurban. Kalaupun ada yang dimasak sebagian itu sah-sah saja. Tapi kalau mau bilang dulu sama pengorban juga bagus. Misalnya nanti bagian tertentu kita masak buat makan siang boleh? Boleh. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena secara spesifik memang tidak ada larangannya. Meskipun Pak dalam pembagiannya antara kurban dan akikah itu beda. Kalau akikah bagusnya sudah matang. Kalau kurban malah bagusnya masih mentah. Ya Pak ya. Oke. Ini tentang apa namanya penyembelihan hewan kurban. Dan kalau zaman dulu memang tidak boleh menyimpan hewan kurban lebih dari 3 hari. Alasannya karena zaman paceklik. Bukan karena apa-apa, karena pertama zaman paceklik, yang kedua menyimpan lebih dari 3 hari kalau zaman dulu itu susah. Kecuali kalau buat dendeng, ya Pak ya. Kalau sekarang masukin freezer itu bisa 2 bulan berikutnya nggak beli daging, ya Pak ya. Nah, lumayan. Dan ini menjadi sesuatu yang kalau bisa kita lakukan, kalau bisa setahun sekali bagus, ya Pak ya. Karena ternyata juga nggak mahal-mahal amat. Paling-paling di sini berapa? 3 juta atau 4 juta paketannya? 3 ya? Oh 3 itu ya murah, termasuk murah Pak. Karena 3 itu hari ini apalagi sapi gampang-gampang susah. 3 juta saya kira ya cukup mudah ya Pak. Insya Allah ya Pak ya. Dan semoga semuanya juga bisa ikut berkurban bareng-bareng dan itu termasuk bentuk syiar dari agama Islam. Oke. Karena kita sudah isya mungkin tanya jawabnya kita akhirkan setelah sholat atau gimana? Setelah sholat aja ya. Biar nanti ada waktu kita tanya jawab dan mungkin yang saya sampaikan belum menyeluruh, makanya saya buka saya tanya jawab, barangkali ada yang belum saya sampaikan dan lain sebagainya. Kita akhiri dulu kajian kita kali ini, kita sholat isya. Dari saya walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaannya adalah apakah ada niat ketika berkurban? Jawabannya ada. Buktinya kalau ngasih duit itulah niatnya ya. Jadi kalau niat itu difahami yang dilafadzkan itu tidak Pak. Karena kita terbiasa kalau disebut niat itu berarti kayak mau wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil akbari aswari kan gitu ya Pak ya. Atau kalau kita mau sholat, sholli fardhu dhuhri gitu kan. Tapi sebenarnya Pak, niat itu menjadi syarat dari sah ibadah. Makanya kalau ditanya apakah ada niatnya, jawabannya ada. Tapi apakah ada redaksinya, jawabannya tidak ada. Karena Bapak bawa kambing, terus bilang, atau bawa ngasih duit ke panitia, misalnya ya Pak ya, di sini ada panitianya 3 juta. Terus kita bilang, ini 3 juta saya transfer. Terus ini apa? Kurban. Udah niat belum Pak? Sudah ya Pak ya. Makanya kalau pertanyaannya apakah ada niat khusus? Jawabannya ada. Karena setiap ibadah itu butuh niat. Biar membedakan ini hewan itu untuk apa? Apa untuk kurban? Atau untuk akikoh? Atau untuk buat nyate-nyate doang? Itu ada niatnya. Kalau ke panitia berarti ada omongannya. Ini untuk apa? Meskipun kalau disembelih sendiri, yang penting ketika menyembelih itu Bismillahi Allahu Akbar. Itu nanti ada tambahannya kalau disembelih sendiri gitu cukup. Kalau nanti disembelih dengan orang lain biasanya hada min fulan siapa. Biasanya gitu Pak ya. Oke, ini untuk memberikan sebenarnya itu juga nggak harus juga. Karena kalau sudah diserahkan ya insya Allah sudah
tahu kalau itu hewan kurban. Mau disembelih siapa, yang penting kita yakin panitianya itu amanah, selesai. Itu yang pertama tentang niat. Jadi jawabannya apakah ada niatnya? Jawabannya ada, tapi niat di sini adanya dalam hati. Adapun kalau titik ke panitia itu akad dalam rangka ini akadnya apa, titipnya apa, apakah untuk kurban atau untuk akikah atau untuk yang lainnya. Kemudian yang kedua, apakah ada keharusan melihat ketika penyembelihan? Jawabannya tidak harus. Toh ketika Nabi nyuruh Ali bin Abu Thalib untuk nyembelihin, Nabi tidak melihatnya, ya Pak ya, karena Nabi udah capek nyembelih banyak. Makanya sisanya ya udahlah kamu aja nyembelihin. Itu boleh-boleh saja. Cuma afdolnya saja kalau ngelihat sendiri lebih bagus. Oh iya itu kambing kurbanku toh gitu Pak. Tapi nggak harus, misalnya nih sapi, udah 7 orang lihat ya. Enggak, kalau kambing mungkin kan ini kambing siapa, orangnya mana kan gitu Pak ya. Tapi kalau sapi kan 7 orang, ayo panggil semua kan nggak mungkin. Nanti nggak nyembelih-nyembelih Pak, nungguin orangnya. Enggak, dia lagi pakai baju, oh dia Pak gitu ya. Makanya keharusan untuk melihat sendiri itu tidak ada, tapi bagusnya disembelih sendiri. Makanya kalau Bapak nanti bawa kambing atau iuran kambing, itu panitianya bilang, mau disembelih sendiri atau sembelihin? Saya sendiri deh, bisa. Saya kemarin udah nonton YouTube ya Pak ya. Nah ini tinggal prakteknya saja. Tapi biasanya sih diajarin. Yang penting Pak, sembelih yang nggak harus putus sih. Yang penting 2 uratnya, kemudian jalur dari darahnya itu putus, udah Pak. Ya Pak ya, pas. Meskipun nanti di Indonesia kadang-kadang begini, jangan dilepasin dulu ya sebelum putus gitu Pak ya. Karena khawatirnya nanti kalau dilepasin dulu kok disembelih lagi, nanti khawatirnya matinya bukan karena disembelih, karena kesakitan dan lain sebagainya. Itu hanya bagusnya, tapi yang penting putus urat dan juga jalan darahnya dan juga jalan napasnya itu sebenarnya sudah sah. Ya Pak ya, sudah sah dan insya Allah nggak keliru Pak. Kalau nyembelih kambing insya Allah nggak keliru ya Pak ya. Kalau nyembelih ayam iya mungkin. Kelirunya apa? Sampai putus ya Pak ya, semangatnya gitu dulu putus ya. Nah, kalau kambing hampir nggak ada. Paling-paling kalau nggak mati-mati ini, wah jangan-jangan nanti keliru nih, enggak. Biasanya kalau sudah keluar darahnya ya udah. Ya, dan menyembelih sendiri itu hanya sifatnya bagusnya, sunnahnya. Karena di zaman dulu nggak ada panitia masjid panitia kurban per masjid itu nggak ada. Tapi nggak harus melihat, itu hanya sunnahnya, afdolnya saja. Oke Pak ya. Tapi kalau dia ngelihat darah aja pingsan ya nggak usah ngelihat, lebih bagus. Jadi bisa diterima insya Allah jawabannya ya. Jadi kalau tadi ada niat atau tidak, jawabannya ada meskipun tidak ada redaksi khusus yang disampaikan. Adapun ketika menyembelih Pak, itu takbir itu bukan niat tapi zikir ketika menyembelih. Sebagaimana kalau menyembelih kita disunahkan atau diwajibkan, nanti para ulama beda pendapat terkait hukumnya apa, kita disuruh untuk menyebut nama Allah. Makanya bismillahi Allahu akbar, hada minni kalau sendiri, hada min fulan kalau memang menyembelihkan untuk orang lain ya Pak ya. Tapi kalau yang baca itu aslinya yang menyembelih, baca bismillahnya tadi Pak. Karena kadang-kadang ketika penyembelihan itu yang nyembelih diam saja, yang baca panitianya ya Pak ya. Yang panitianya pakai mic, bismillahi Allahu akbar kan itu. Ya kan dia cuma bacain doang, tapi yang baca bismillah itu aslinya yang menyembelih karena dia yang menjalankan ritual menyembelih tadi. Itu bukan niat tapi zikir dalam rangka menyembelih. Oke, bisa diterima jawaban saya Pak ya. Oke, yang selanjutnya Bapak-bapak atau Ibu-ibu ada yang belum saya sampaikan atau yang ingin ditanyakan, silahkan. Oh, pakai form ya. Oh ya, bagus. Bagus malah. Oh ya. Ini penyembelihan hewan kurban untuk non muslim itu jadi perdebatan karena aslinya Pak, penyembelihan hewan kurban dari orang Islam ke orang Islam. Tapi ada beberapa ulama memperbolehkan karena menyembelih hewan kurban itu ya Pak ya, sepertiganya, nggak harus sepertiga persis sih. Maksudnya bagian sepertiganya itu untuk dimakan sendiri sekeluarga.
sepertiganya untuk sedekah, sepertiganya untuk hadiah. Nah, untuk hadiah ini Pak, berarti kalau hadiah itu enggak harus kepada muslim. Kalau sedekah harus kepada muslim. Kalau bayar zakat, ya Pak ya, karena bentuknya sedekah itu hanya untuk orang muslim kecuali yaitu ini apa namanya mu'alaf. Saya ulangi. Sedekah itu harus kepada muslim karena dia sifatnya ibadah, termasuk zakat. 8 golongan Pak penerima zakat itu syaratnya harus muslim kecuali satu, yaitu mu'alaf. Karena aslinya mu'alaf itu artinya dua, yaitu orang yang sudah muslim tapi imannya masih lemah, atau orang yang non muslim diharapkan masuk Islam, atau kalau dikasih bahaya dari dia bisa dihindari. Itu namanya mu'alaf. Di zaman Nabi malah yang dikasih itu malah non muslim, karena ketika berdakwah kok kepala sukunya itu mengizinkan gara-gara dikasih, itu dakwahnya lancar. Ya Pak ya, itu kalau bentuknya sedekah. Tapi kalau apa namanya menyembelih hewan kurban itu 3 tadi ya Pak ya peruntukannya, untuk makan sendiri dan keluarga, untuk sedekah, berarti kalau sedekah kepada muslim yang membutuhkan, atau untuk hadiah. Lah, hadiah ini yang agak-agak luas karena tidak selalu orang miskin yang dikasih, bosnya sendiri dikasih boleh Pak? Boleh. Tetangganya punya duit banyak, boleh dikasih. Tapi tetangganya jangan-jangan nanti tersinggung gara-gara dia nggak ikut kurban, gitu Pak. Ini dia nggak ikut kurban dikasih Pak, ini ada hewan kurban. Oh ya makasih ya, gitu ya. Masih diterima juga, gitu ya. Itu hukumnya boleh Pak. Karena meskipun dia itu muslim, meskipun dia punya uang, itu boleh diberi dari jalur hadiah. Termasuk non muslim itu boleh. Karena bukan zakat dan bukan dalam rangka mualaf. Makanya kalau misalnya nih, di sini kita nyembelih, muslim non muslim dibagi rata, boleh-boleh aja nggak masalah. Ya Pak ya, karena sifatnya tadi untuk 3, untuk sendiri dan keluarga, untuk sedekah dan untuk hadiah. Dan hadiah itu Pak, memberi dan menerima dari non muslim itu sah-sah saja. Bahkan dalam rangka 25 Desember, Bapak dapat hadiah kue, itu boleh dimakan. Cuma kalau hadiahnya berupa daging, Bapak perlu bertanya, ini tadi disembelih atau tidak, gitu Pak ya. Enggak kok, saya belinya di pasar. Oh ya udah, makan aja. Tapi kalau tidak disembelih, meskipun bebek, ya berarti nggak boleh dimakan, ya Pak ya. Karena saya punya teman ke Hong Kong itu Pak. Waktu dakwah ke sono, itu diajak makan bebek Peking, ya Pak ya. Itu bebeknya katanya enak, tapi ternyata lehernya nggak ada sembelihannya. Berarti itu yang tidak boleh. Atau halal dagingnya tapi masaknya sama angciu atau sama marinasinya pakai apa wine dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh, bukan dagingnya tapi campurannya. Tapi kalau secara khusus makanan selain yang disembelih itu, kalau hukumnya kalau makanannya halal boleh kita terima dan boleh kita makan meskipun dalam rangka apa namanya tanggal 25 Desember yang menjadi hari raya mereka, itu tak masalah. Ya Pak ya, ini tentang memberi hadiah. Dan itu sah-sah saja, Nabi juga menerima hadiah dari Yahudi. Oke. Bisa diterima jawabannya insya Allah ya. Satu lagi ada? Berarti udah cukup nih. Kayaknya sudah mulai malam nih. Oke ya. Oke. Oh, siap. Oke. Oh, sudah ada sesuatu kok di belakang ya. Oke. Siap. Oke. Jadi itu yang dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau nanti di belakang barangkali ada yang ingin tanyakan lagi, ya silahkan. Dari saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ma la ilaha illa anta habis baterainya.